melihat video pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Komsel hari Jumat 16 Februari bertempat di Salon Bu Joyce. Komsel dimulai pada pukul 18.30. English speaking diadakan untuk anak-anak muda pada hari Sabtu 17 Februari pada pukul 17 yang dipimpin oleh Kak Jun. Ibadah Raya Minggu 18 Februari dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junian Rohaibau. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. DB Live tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang memberkati Tuhan dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara. Sebelumnya saya ucapkan Gong Si Pacoy. Terima kasih Pastor Willy sudah datang ke GB Live untuk yang 3 kalinya ya. Tuhan Yesus memberkati Pastor di dalam pelayanan maupun segala aktivitasnya. Shalom para pencinta firman Tuhan. Saya akan tampilkan report di bulan Februari minggu ketiga ini. Ya, ayo saudara-saudara, saya mengajak supaya baca firman Tuhan ini kita jadikan budaya kehidupan kita hari-hari. Jadi kalau kita udah namanya budaya, kita nggak melakukannya itu seperti ada yang kurang dalam hidup kita. Jadi kita biasakan ini menjadi budaya di dalam hidup kita. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, kebaikan Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam segala hal. Seperti teman kami yang akan memberikan kesaksian di tempat ini akan karena kebaikan Tuhan. Iya, saya panggilkan Hana. Jadi tepuk tangan ya Hana. Shalom, selamat pagi GB Live. Yang terkasih, mungkin kalau ada yang belum kenal sebelumnya, nama saya Hana. Saya dari Pak Henry dan Bu Lita. Ya. Jadi pagi ini saya mau ceritain satu dari banyaknya kebaikan Tuhan di hidup saya yang baru-baru ini terjadi. Sebelumnya saya ini memang baru banget lulus ya akhir tahun kemarin, dan memang planningnya itu mau langsung lanjut ke profesi apoteker. Nah, jadi sebenarnya untuk lulus tepat waktu dan bisa daftar ke apoteker aja itu suatu kebaikan Tuhan banget karena semuanya bisa on time. Terus jadi long short story-nya tes apotekernya itu tanggal 16 Januari. Nah, jadi di apoteker ini ada 2 soal gitu nanti, di soal farmasinya dan soal TPA-nya. Dan untuk soal farmasinya itu sekitar 60 soal yang terdiri dari 3 materi gitu ya. Nah, buat belajarnya itu saya adalah ikut bimbel bareng teman-teman gitu kan. Nah, si kakaknya yang ngajarin ini tuh memang alumni apoteker yang sama gitu loh di kampus ini. Jadi dia tuh bisa ngeklaim kalau soal-soal yang dia kasih itu sekitar 75% tuh sama. Jadi saya nggak begitu khawatir lah, oke saya pikir adalah mungkin soalnya nggak jauh-jauh beda. Terus udah gitu tepat banget di tanggal 12 Januari itu keponakan saya tuh ulang tahun. Jadi kita sekeluarga dari tanggal 11 sampai 15 itu ke Kudus. Dan jadi itu cukup menyita waktu buat belajar banget ya. Mungkin untuk saya itu sangat mengganggu belajar banget karena selama di sana tuh jadi nggak bisa begitu belajar banyak. Nah terus akhirnya mau nggak mau saya harus nge-press materi itu selama 24 jam terakhir karena baru nyampe di rumah itu 15 pagi sekitar jam 1 atau jam 2. Dan tesnya itu 16 Januari
jam 9 pagi gitu kan. Jadi akhirnya mau gak mau ya udah dilakuin aja gitu kan. Dan selama proses belajar pun juga disertai doa, dan di sini doa saya itu cuman minta ke Tuhan kalau please biarin saya keterima di apoteker. Doanya tuh gitu terus selama berkali-kali, bahkan sampai berapa jam sebelum ujian. Terus sampai setelah ujian tanggal 16 itu ternyata soalnya itu jauh banget dari yang udah saya pelajarin, dan ini susah banget menurut saya ya. Menurut saya pribadi soalnya itu bahkan gak nyampe 50% tuh sama kayak yang saya pelajarin. Terus begitu pulang ke rumah saya ditanya kan sama orang tua bisa nggak, ya saya jawabnya tetap bisa. Karena prinsip saya apapun ujiannya ya kalau ditanya saya jawabnya bisa aja. Karena kalau saya jawab bisa pun masih diragukan ya, Bulita. Apalagi kalau saya jawab nggak bisa. Jadi ya udahlah. Terus pengumuman itu kan selang seminggu, sekitar tanggal 23 atau 24. Terus begitu saya udah ngerasa kalau saya ini pasti nggak keterima gitu loh, menurut saya pribadi, selama saya ngerjain soal itu saya pasti banyak salah. Sedangkan selama saya bimbel tuh kakaknya udah warning, at least kalau misalnya mau salah itu maksimal banget 15 dari 60 soal itu. Kalau TPA ya itu formalitas aja sih sebenarnya. Yang penting tuh soal farmasinya ini. Nah terus begitu saya udah semenjak ujian tuh saya keinget Pastor Jun tuh pernah ngomong kalau misalnya kita doa ke Tuhan tuh jangan kayak rentenir gitu loh, minta-minta ke Tuhan terus, tapi berdoalah manifestasiin ke diri kalau kita tuh udah menerima itu. Nah terus begitu saya terapin itu, saya imanin itu selama seminggu sebelum pengumuman gitu ya. Yang saya rasain itu udah bukan khawatir lagi kayak sebelum ujian. Jadi di saat itu setelah saya doa gitu, saya merasa kalau hatinya tuh lebih tenang itu, jadi lebih ikhlas gitu loh. Dan saya ngomong ke Tuhan, kalau misalnya memang saya dikasih keterima, ya sudah, mungkin banyak yang mau saya rubah dari cara kerja hidup saya nanti selama di apoteker. Tapi kalau memang saya nggak terima juga nggak apa-apa, karena saya yakin itu bukan satu-satunya jalan untuk ke masa depan saya. Terus begitu tanggal 24 atau 23 itu akhirnya pengumuman kan, begitu websitenya pun juga ngaco gitu lah ya. Jadi pengumuman itu benar-benar delay banget. Bahkan saya tahu pengumumannya aja tuh dari teman saya yang nge-forward itu. Terus begitu saya buka, puji Tuhan banget kalau nama saya diterima gitu kan. Sebenarnya ceritanya sedikit aja, segitu aja sih sebenarnya. Tapi yang mau saya highlight di sini itu adalah, jadi kalau berdoa itu jangan kayak rentenir yang minta-minta ke Tuhan mau ini mau itu. Tapi ya memang nggak apa-apa sih. Tapi menurut saya kalau misalnya berdoa itu ya manifestasiin ke diri kalau kita udah menerima. Karena di saat kita udah punya hati yang ikhlas, udah punya hati yang tenang, dan udah memang berusaha semaksimal mungkin, ya sisanya itu memang Tuhan yang kerja gitu loh. Dan di situ turning point buat saya kalau misalnya Tuhan tuh memang baik banget di hidup saya. Jadi di saat kita udah nggak percaya bahkan sama diri kita sendiri, dia masih kasih kesempatan buat saya ada di tempat yang sekarang saya ada. Terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Hana. Biar Hana makin hari makin nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup Hana. Amin. Lewat cerita-cerita yang seperti ini yang kita nanti-nantikan, dan ditunggu cerita selanjutnya dari siapapun, anak muda, tua, parubaya. Oke, puji nama Tuhan. Kita sekarang mau mempersiapkan hati kita. Kita mau dengan pujian penyembahan. Kita mau satu dulu sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau minggu ini Tuhan kami boleh duduk Tuhan di hadirat Tuhan, semua karena anugerah yang Tuhan kasih buat kami. Karena tangan Tuhan gak pernah lepasin tangan kami Tuhan. Karena Tuhan terus berjalan di depan kami Bapa. Itu yang kami tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus menambah-nambahkan kasih dan cinta
lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Naikkan pujian ini lebih lagi, katakan dari hatimu. Kasih setia yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Katakan lagi, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Katakan dari hatimu, siapakah aku ini Tuhan. Naikkan dari hatimu, jadi biji matamu. Yesus Tuhan, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan lembut katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Begitu istimewa, dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan saya berbakti berdiri. Katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu.
Ada doa yang belum Tuhan jawab pagi hari ini. Ada doa yang kau rindukan Tuhan jawab. Kesaksian tadi bilang, jangan kayak rentenir, tapi minta, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas masalahku. Jadilah kehendak-Mu Yesus buat masa depanku. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Biar apapun kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, untuk kita ceritakan buat banyak orang, untuk kami ceritakan bahwasanya Yesus yang kami sembah, Dia hidup dalam hidup kami. Gak ada yang sia-sia Tuhan waktu kami ikut Tuhan, waktu kami duduk diam di hadapan Tuhan, waktu kami berharap kepada Tuhan. Gak ada yang sia-sia Tuhan Yesus. Ajar kami Yesus Kristus yang mana oh, katakan lagi, siapakah aku ini?
Tuhan yang luar biasa. Kami menyembah Tuhan yang dahsyat. Kami menyembah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Lewat lembah kekelaman sekalipun kami tidak takut bahaya. Karena kami tahu gadamu dan tongkatmu yang selalu menjaga kami. Terima kasih kami punya Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus menghargai Tuhan perjalanan keintiman kami bersama dengan Engkau. Itu harta yang tidak pernah boleh kami lepaskan Tuhan. Biar kami Tuhan semakin hari semakin kami menyadari Tuhan bahwa apapun di dunia ini bisa diambil, tapi Engkau satu-satunya yang tidak bisa diambil dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami mendengarkan hati-Mu Tuhan. Nyatakan dengan kuat, pakai hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu. Kami mau tolak semua agenda pikiran manusia, biar kami mau duduk diam. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, menangkap suara-Mu Tuhan, mendekat kepadamu Tuhan, menangkap isi hati-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami serahkan sepanjang pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru Imlek buat semua yang merayakan. Saya berdoa ini menjadi tahun yang penuh hadirat Tuhan buat Bapak Ibu semua di tempat ini. Kalau orang dunia ngejarnya keberuntungan secara dunia, tapi kita anak Tuhan tahu harta kita yang sesungguhnya adalah hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan apa juga bisa jadi. Kalau saya pernah dulu, nggak tahu, saya pernah sharing dari sini. Seperti angsa bertelur emas, jangan ngejar telur emasnya. Telur emasnya mah pasti dimakan sekali mungkin habis. Tapi kalau kita pegang angsanya, nggak akan pernah kehabisan telur emas itu. Waktu kita berada di dalam hadirat Tuhan, apa sih yang kita mau sebenarnya? Pemulihan kan, terobosan kan pasti terjadi. Oke, melanjutkan dari apa yang kita bahas. Kebetulan kemarin 2 minggu berturut-turut saya ada bahas sharing di sini tentang wake up call dan great awakening. Wake up call itu ngomong tentang bangun. Yang bangun itu siapa? Manusia roh kita. Mungkin tubuh dan jiwa kita saat ini sudah bangun, tapi kalau manusia roh kita nggak bangun, itu sebenarnya kita, sorry kata, seperti kayak zombie gitu. Kelihatannya hidup, jalan, tapi sebenarnya di dalam mati. Kita nggak tahu sebenarnya kita hidup ini tujuannya mau dibawa kemana. Nah saat kita udah bangun, kemarin kita juga ada bahas tentang great awakening, kesadaran, bangun terus kita sadar. Nggak bangun masih kayak orang baru bangun tidur, masih hun-hun gitu, masih ini apa sih yang terjadi? Kita sadar, benar-benar sadar, siap. Hari ini yang akan kita bahas adalah harmony with the King. Ini maksudnya apa? Setelah sadar, kita jalan sama Tuhan. Tadi lagu yang pertama dinyanyiin senada dengan surga, kata-katanya bener banget tuh. Kita diselamatkan untuk menyembah. Benar memang. Kalau ingat waktu sharing yang berapa waktu lalu saya ada di tempat ini, bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Dikatakan setelah 430 tahun bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang keluarlah pasukan Tuhan. Dan mereka itu dikeluarkan dari Mesir itu adalah untuk menyembah Tuhan. Mesir itu ngomong dunia, itu ngomong kehidupan lama kita. Kita itu diselamatkan benar-benar untuk menyembah Tuhan. Kalau kita tidak mengerti akan hal ini, kita itu benar-benar nyasar dalam kehidupan. Makanya hidup kita mengalami banyak goncangan demi goncangan. Dan ketahui waktu kita menyembah Tuhan, kelihatannya itu kayak untuk kepentingan Tuhan ya. Kayaknya Tuhan kayaknya desperate banget mesti disembah gitu. Enggak. Sebenarnya waktu kita nyembah Tuhan, itu benar-benar untuk kepentingan kita sebenarnya. Tuhan mah gak kekurangan apapun, dia gak kekurangan malaikat di surga, dia gak kekurangan duit, dia gak kekurangan penyembahan. Sebenarnya waktu dia minta kita menyembah dia, itu benar-benar 100% adalah tindakan kasih dia agar hidup kita berkemenangan. Saat kita menyembah dia, hidup kita itu terkonek. Makanya dikatakan dia itu adalah pokok anggur kita dan kita adalah rantingnya. Bayangkan kalau ranting gak konek sama batang pohon, bagaimana ini ranting bisa bertumbuh? Gak mungkin, gak akan bisa. Saat ranting ini gak konek sama batang pohon, mungkin kalau misalnya saudara-saudara di tempat ini ngelihat ada pohon yang rantingnya berdaun lebat,
suatu saat ranting itu copot dari batang pohon, mungkin daun-daunnya masih kelihatan hijau, mungkin, tapi tinggal tunggu waktu, entah 1 minggu atau 2 minggu, pasti itu daun jadi daun kering, ranting jadi ranting kering, karena dia nggak ada perpasokan energi lagi dari batang pohon. Dan itulah kematian versi Tuhan. Mungkin kita, sekali lagi, kita kelihatannya hidup kita seakan-akan kayaknya masih punya uang, kita masih punya kerjaan, tapi ketahui tanpa kita connect sama Tuhan, kita itu seperti kayak handphone, nggak pernah dicas gitu loh. Baterainya akan lama-lama pasti akan turun juga dari 100%, 90, 80, 70, pasti akan lama-lama drain. Makanya kalau ada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini yang merasa kayaknya nggak kekurangan apa-apa sih, cuman kok hidup kayaknya hampa, ada yang kurang. Makanya jangan heran kalau kita melihat orang-orang yang udah sukses di dunia. Saya suka lihat ada artis, ada aktor yang kayaknya udah mencapai puncak tertinggi, kok bisa mati bunuh diri ya? Kenapa bisa begitu? Apa yang kurang? Nah, saat kita nyembah Tuhan, hari ini kita mau bahas hati kan? Kenapa hati itu penting? Saat kita mengerti hati Tuhan, itu akan luar biasa teman-teman. Cuman untuk mengerti hati Tuhan, kita harus menggunakan hati, nggak bisa pakai otak. Kita ngomong sama orang aja, mau ngerti hati seseorang aja nggak bisa pakai otak. Kita mesti dari hati ke hati ngomongnya, iya kan? Kita kalau mau ngomong sama orang maunya pakai logika kita melulu, kita jadinya menghakimi orang. Tapi kalau kita bisa menggunakan hati kita bisa lihat berdiri pakai sepatu dia, kita ngerti kondisi dia, ngomong itu baru sinkron, baru otak kita nyari solusi berdasarkan apa yang kita dapatkan itu. Nah, saat kita menjaga hati kita, kenapa firman Tuhan katakan gini? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kenapa? Karena saat kita jaga hati kita itu bayangkan kehidupan kita seperti komputer ya. Komputer itu untuk dia nyala itu butuh kabel buat colokan, bener nggak? Iya kan? Kita boleh terima Tuhan, tapi kalau hati kita nggak pernah mau dicolok ke Tuhan, makanya Tuhan bilang, barang siapa mencari Dia dengan segenap hati, kita pasti menemukan. Kenapa Tuhan meminta apa-apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, baru kita bisa dapetin. Kenapa? Itu sama juga, kita punya komputer segimanapun canggih, kalau nggak pernah dicolok itu kabel, nggak akan pernah bisa. Saat kita menjaga hati kita colok ke Tuhan, kita mendekat, kan kemarin kita bahas mendekat kepada Tuhan, kita mau berjalan sama Tuhan, itu kita kayak nyolok hati kita, kayak nyolok kabel itu ke colokan, baru komputer itu bisa nyala, baru kehidupan kita tuh bisa, oh ini toh Tuhan maunya ini, baru kita bisa berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Makanya dikatakan ketika kita mencolok kabel, baru komputer itu nyala. Sama, waktu kita jaga hati kita, terpancar kehidupan, baru kehidupan kita bisa nyala. Kalau nggak akan bisa. Nah, saking pentingnya hati, saya ada cek dalam satu fakta di Alkitab, terjemahan dari versi King James Version. Kalau kita cari dalam daftar kata-kata utama di Alkitab, otak tuh nggak pernah disebutkan sekalipun loh. Sementara hati disebutin berdasarkan data itu sampai 826 kali. Bayangkan, saking pentingnya hati ini. Karena Tuhan seringkali tidak mengubah keadaan, karena Dia sedang berusaha merubah hati kita. Keadaan sebenarnya itu tergantung dari hati kita. Kalau hati kita itu benar, mau keadaan kayak gimana pun kita pasti bisa lewatin kok. Tapi kalau hati kita udah goyang, keadaan baru ada masalah goncangan sedikit aja, hati kita udah ciut langsung. Dan tanpa hati yang benar, kita pasti melanggar hukum Tuhan yang terutama. Tadi saya ada sharing, dibilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kalau kita aja tidak mengerti berjalan sama Tuhan pakai hati? Kita selalu timbang-timbang semuanya pakai logika kita, nggak akan pernah bisa. Ketika kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan hati kita melanggar hukum Tuhan loh. Dan ngerti nggak, waktu kita melanggar hukum Tuhan, yang mendakwa kita siang dan malam itu siapa? Iblis. Makanya
Kenapa Tuhan ingatkan jaga hatimu, jaga hatimu. Bukan jaga pikiran. Pikiran tuh ngikutin sebenarnya. Pikiran itu ngikutin. Kalau kita bahas tentang roh, jiwa, dan tubuh, hati itu seperti kayak rohnya, itu kayak instrumen di roh. Jiwa, logika itu adanya di jiwa. Tubuh itu perbuatan. Saya pernah sharing kalau nggak salah juga di sini, saya bilang gini, sepintar-pintarnya manajer, mau dia lulusan S3 sekalipun, dia harus dengerin ngomongan CEO-nya, walaupun mungkin CEO-nya cuma lulusan SD. Iya kan? Contoh kayak misalnya Bank BCA dulu yang punya Om Lim Siu Liung, katanya dia cuma lulusan nggak sampai sarjana, lulusan cuma sekolah SMA. Tapi yang kerja sama dia kan lulusan dari luar negeri semua. Kok bisa semua mau dengerin ngomongan dia? Ya karena dia CEO-nya. Jadi hati kita itu adalah tempat Roh Kudus, Roh Allah itu bertahta. Izinkan hati kita ini benar-benar kita jaga. Dan izinkan Roh Allah memerintah, dan logika kita nunduk. Jangan logika kita lebih pintar daripada ibarat, jangan si manajer ini lebih pintar dari CEO-nya gitu loh maksudnya. Akhirnya berantakan siklus di di kantor. Nah, ini kita masuk di sini, saya ada kasih poin yang pertama, kenapa hati itu penting. Yeremia 20 ayat 12 mengatakan demikian, Tuhan menguji hati. Amsal 4 ayat 23 pun mengatakan yang tadi saya bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Hati itu sumber kehidupan, sama yang tadi saya bilang seperti kabel. Dan dalam terjemahan NIV-nya, Amsal 4 ayat 23 ini dikatakan gini, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Di atas segala-galanya, jaga hatimu, katanya Tuhan. Karena dari semuanya mengalir dari situ, firman Tuhan sudah katakan. Percaya gak sih, walaupun kita mau punya banyak uang sekalipun, kalau hati kita miskin, tetap aja selalu berasanya kurang. Mau badan kita sehat, lihat nggak ada sakit apapun, kalau hati kita selalu berasanya sakit, ya sakit aja. Makanya kenapa dikatakan above all else, di atas semuanya. Guard your heart, for everything you do, for everything, artinya semuanya flows from it. Itu terjemahan NIV-nya. Terus di 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan gini, Tuhan melihat hati. Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saya mau bilang sama teman-teman, puji Tuhan kalau kita disukai manusia, ya puji Tuhan, itu suatu berkat. Tapi kalaupun kita nggak disukai manusia karena kita menyembah Tuhan, it's okay kok, nggak ada masalah. Karena pada ujung-ujungnya yang menilai kita Tuhan. Jadi tapi firman Tuhan berkata gini, kalau kita berjalan di jalan yang benar dan kita berlaku dengan benar, Tuhan bilang di hadapan raja-raja kamu akan berjalan sebenarnya. Gak ada masalah sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang yang membuat kita susah banget untuk mendekat kepada Tuhan tuh kita terlalu mikirin ngomongan orang. Jadi kayaknya penting banget. Akhirnya kita nggak jalan kemana-mana. Dulu saya ingat kalau lagi sekolah, kita tahu kalau kita mau dapat nilai bagus kan mesti belajar. Teman-teman yang malas pada bilang, wih so rajin lo, so rajin, kutu buku. Akhirnya nggak belajar. Akhirnya dapat nilai jelek, akhirnya nggak naik kelas. Kan jadi bodoh kalau kita pikir-pikir sekarang. Hidup kita tuh sekarang sama juga. Dulu waktu kecil diledekinnya begitu. Sekarang kalau udah gede, ngapain sih deket-deket Tuhan, sok suci lah atau apa. Akhirnya nggak pernah mendekat ke Tuhan gara-gara takut dibilang begitu. Akhirnya hidup pun nggak jalan kemana-mana. Kalau saya bilang gini, kalau memang kita udah tahu apa yang benar, lakukan aja. Nanti yang pada nyinyir-nyinyir itu dengan sendirinya akan kagum dengan sendirinya kok. Mereka akan ngiri sebenarnya. Jalan aja. Kita akan menuai apa yang kita tabur kok. Lebih lanjut, kondisi hati menentukan. Kenapa hati itu penting? Karena kondisi hati menentukan. Roma 10 ayat 10, dengan hati orang percaya. Bagaimana kita mau percaya kalau kita nggak pernah ngerti bahwa hati itu penting? Dengan pikiran nggak bisa. Pikiran kita akan terus gampang berpikir dengan logika. Percaya begitu keadaan baik, tapi begitu keadaan tidak baik susah, karena logikanya memang nggak masuk akal. Orang keadaan lagi nggak baik, bagaimana mau percaya? Tapi hati itu beda. Hati nggak melihat apa yang di depan, tapi hati ini percaya.
Tapi kalau kita nggak mau jaga hati, yang selanjutnya dikatakan di Matius 15 ayat 8-9 gini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah padaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuh, kalau kita nggak jaga hati, nggak sinkron. Memuliakan, kita boleh nyembah Tuhan hari ini, tapi hatinya jauh. Saking nggak pernah jaga hatinya, nggak sinkron jadinya. Dan bahkan kalau teman-teman tahu, fakta statistik dari Alkitab mengatakan gini, 10 orang yang mengalami kesembuhan dari Tuhan, yang balik nyembah Tuhan cuma berapa? 10%. Saya mau bilang, saya berdoa teman-teman di GBI Live ini 100% semua bisa balik nyembah Tuhan. Sadar benar-benar. Jangan jadi orang tuh bokamsia gitu loh, maksudnya yang ditolongin tapi nggak tahu terima kasih sama orang, kayak orang-orang nggak tahu diri gitu. Mau nggak sih kita jadi orang yang tuh kita tahu siapakah aku ini? Tuhan tadi lagunya, Tuhan bilang kamu biji mataku, aku nggak pernah sayang kasih tubuh dan darahku buat kamu. Mau nggak sih kamu cuman, Tuhan nggak minta macam-macam kok, Tuhan cuma minta kita benar-benar mendekat menyembah Dia, menyembahnya juga untuk keuntungan kita supaya hidup kita berkemenangan sebenarnya loh. Matius 15 ayat 18-19 mengatakan gini, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Tuh, lagi-lagi hati. Kenapa hati itu penting? Dan itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, bla 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 dan sebagainya. Makanya didik hati kita benar-benar teman-teman untuk menghormati Tuhan. Jangan hati kita tuh gampang seperti kayak air laut yang kena ombak, kena angin, ombak kanan kiri. Jangan, hati kita ini mesti didisiplinkan dengan sengaja dan dengan sadar. Didik hati kita untuk menghormati Tuhan, selalu disiplinkan untuk dengar dan taat firman Tuhan. Gak gampang, segampang di ngomongin sih. Memang makanya perlu didisiplinkan. Kenapa? Memang kita perlu komunitas untuk saling ngebantu. Kalau enggak, teman-teman gak pernah mau didik hati kalian menyembah Tuhan, sampai kapanpun gak akan pernah peroleh kemenangan. Jangan pernah biarkan perasaan yang mengendalikan. Kalau ngomong perasaan ya, kita apa-apa ngikutin perasaan. Mau olahraga juga males, tapi kan pikiran kita tahu olahraga itu penting. Kalau ngikutin perasaan, semua orang juga maunya tidur. Semua orang juga maunya males-malesan, gak ada yang mau kerja. Ya udah, gimana tuh nasib orang yang kayak begitu. Jadi jangan apa-apa ngikutin perasaan. Kalau kita udah ngerti apa yang benar, walaupun perasaan kita lagi gak mau, disiplinkan, tetap jalan, paksain. Lama-lama percaya itu akan jadi habit dan lama-lama jadi lifestyle. Lebih lanjut, percaya adalah hasil dari perjalanan. Perjalanan bersama dengan Tuhan, bahasa aslinya adalah halakah. Itu dari bahasa Ibrani halak yang berarti berjalan atau pergi. Bagaimana kita mempunyai hati yang percaya sama Tuhan tapi nggak pernah mau berjalan sama Tuhan? Nggak bisa. Tuhan mau berjalan sama kita. Ular nggak punya perjalanan sama Tuhan si iblis. Makanya dibilang dia nggak ada kaki, suruh jalannya pakai pakai perut. Makanya kita jangan kayak ular, jalannya apa-apa selalu mentingin perut daripada berjalan sama Tuhan. Kita selalu mikirin perut kita dulu. Jangan. Makannya jadinya debu dan tanah, makannya kedagingan dulu yang kita kejar dalam hidup seperti ular. Saya mau bilang sama teman-teman, ada satu pertanyaan yang simpel aja. Apakah kita mau berjalan dengan Tuhan atau Tuhan yang mau berjalan dengan kita? Ini kata-kata kelihatannya simpel, kelihatannya sama. Tuhan berjalan dengan kita atau kita berjalan dengan Tuhan, dua-duanya kedengarannya rohani. Tapi kalau kita mau pikirkan lebih lanjut, ini beda sebenarnya tujuan akhirnya. Karena siapa yang memimpin siapa? Saya berdoa teman-teman di sini kita seperti kayak Henokh, yang saat dia memilih berjalan sama Tuhan, dia mengalami diangkat sama Tuhan. Karena satu tujuan, Tuhan yang memimpin di depan. Tapi kalau kita yang mau Tuhan berjalan sama kita, berarti kan kita yang di depan. Kita nyeret-nyeret Tuhan, minta berkatin semua pekerjaan kita. Kita minta Tuhan apapun yang kita mau, agenda kita minta Tuhan berkatin. Ya Tuhan sih tetap akan berkatin karena kasih setia Dia. Cuma sebenarnya ujung-ujungnya ya nggak akan kemana-mana, nggak akan sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena kita yang maunya nyeret Tuhan. Maunya yang benar adalah izinkan Tuhan yang di depan. Kita berjalan ikutin Dia. Lebih lanjut, saya ada tulis di sini, you are free to choose, but you are not free from the consequence of your choice. Semua teman-teman di sini bebas kok. Tuhan mau kasih pilihan kehendak bebas buat semua yang ada di sini.
saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, terserah teman-teman semua mau milihnya apa. Tapi ketahuin, selalu ada konsekuensi dari setiap pilihan. Yeremia 17 ayat 9-10 mengatakan demikian, bisa dibaca. Nah, betapa liciknya hati. Saking hati itu kondisinya seperti kayak begitu. Kalau kita nggak pernah mau didik, bisa dibaca di situ. Setan itu memang itu suka memancing di perairan yang bergejolak dari hati yang nggak puas. Kalau hati kita tuh nggak pernah mau kita didik, itu hati kita goyang, itu tuh kayak perairan yang setan suka mancing di situ. Makanya hidup kita kena aja dengan berbagai permasalahan. Makanya minta sama Tuhan yang di Mazmur 139 katakan, selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau kita mengerti jalan sama Tuhan, kita nggak akan pernah kesepian kok. Kita nggak kesepian bukan karena bukannya karena banyak orang atau nggak ada orang, tapi karena kita saat kita ngerti kita jalan sama Tuhan, walaupun kita sendirian sekalipun, kita tahu ada Roh Kudus yang bersama dengan kita 24 jam. Saya lebih cepat lagi ya karena waktunya. Respon hati yang benar akan melihat bentakan sebagai didikan, bukan sebaliknya. Saat kita sudah mendidik hati kita mulai akan bisa membedakan proses Tuhan itu bukan sebagai suatu proses yang kita jadi kayak bangsa Israel yang mengeluh sepanjang proses padang gurun itu. Akhirnya gak dapat apa-apa. Mendingan kalau kita mengerti, hati kita melihat. Karena firman Tuhan katakan barang siapa kukasih pasti akan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah, di Wahyu 3:19 mengatakan demikian. Janjinya Tuhan, kalau kita mengerti, punya respon hati yang benar, janji Tuhan bilang begini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi bukan hati lama yang kayaknya dipoles-poles dulu, bukan. Kalau kita mau mendidik hati kita, Tuhan bilang gini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Minta ini sama Tuhan. Jadikan hati kita tahir, minta sama Tuhan. Jangan minta sama Tuhan berkat itu benar-benar ngikutin. Kadang-kadang mata kita selalu melihatnya ke berkat. Padahal kalau kita berjalan dengan Sang Pemberi berkat, nggak akan pernah kekurangan kita sama berkat. Lebih lanjut, saat kita mengerti bagaimana membedakan, mendidik hati kita akan mulai bisa membedakan dalam hidup ada beban dan kuk. Beban memang harus ditanggalkan. Kalau kita baca di Ibrani 12 ayat 1, dikatakan singkatnya adalah menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dalam perjalanan ikut Tuhan. Beban itu apa? Beban itu adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Even itu hal yang kelihatannya baik sekalipun. Tapi kalau kuk, jangan minta dilepasin dari Tuhan. Firman Tuhan katakan gini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bedakan dalam hidup itu ada yang namanya beban dan kuk. Ini hanya bisa dimengerti dari hati yang sudah diproses. Kita ngerti beban itu cuma bikin kita menjauh dari Tuhan, tapi kuk akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Walaupun waktu Tuhan kasih kita kuk itu terkesannya kayaknya mustahil untuk kita lakukan. Tapi kalau Tuhan memang mau kasih kita kuk, Tuhan bilang itu dia nanggungnya sama-sama sama kita kok. Yang kelihatannya kita jalan sendiri, padahal itu dia kayak lagi gandeng anak yang lagi baru belajar jalan. Sebenarnya Tuhan yang gandeng, Tuhan yang jaga. Bagian kita 10%, 90% sebenarnya bagiannya Tuhan. Mungkin nggak nyampe 10%, jangan cuma 1%. Kalau Tuhan udah kasih kuk, Tuhan udah kasih satu impresi dalam hati Bapak Ibu semua di tempat ini untuk jalan sama Tuhan. Walaupun kelihatannya itu mustahil, jalanin. Teman-teman akan lihat luar biasa terobosan demi terobosan. Lebih lanjut di Mazmur 24 ayat 3-4 katakan gini, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Hati yang benar ini yang akan membuat kita bisa naik ke atas gunungnya Tuhan. Ada satu quotes di bahasa Inggris bilang gini, attitude makes altitude. Attitude, sikap hati, menentukan altitude, menentukan ketinggian kita.
Kalau kita punya sikap hati yang benar, jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia aja kita pasti bisa memperoleh posisi kok. Kalau kita punya sikap hati yang benar. Coba kalau sikap hati kita nggak benar, boro-boro mau jadi kepala dan bukan ekor, hidup kita pasti selalu jadi ekor. Boro-boro mau jalan from glory to glory, nggak akan pernah bisa. Kenapa dibilang orang yang murni hatinya bisa naik ke atas gunungnya kudusnya Tuhan? Secara singkat lebih lanjut, waktunya udah mau selesai. Di sini ada gambar tabernakel. Di zaman perjanjian lama, Tuhan tinggal di dalam tabernakel ini, ada kebagi dalam 3 bagian. Singkatnya, nanti kalau ada waktu lain, di lain kesempatan saya akan bahas ini lebih detail, cuman ini kurang lebih aja. Ada halaman, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu di perjanjian lama. Di dalam ruang maha kudus ada tabut perjanjian. Begitupun sama dengan hidup kita sekarang setelah terima Tuhan Yesus. Kalau dulu Tuhan tinggal di tabernakel, sekarang yang jadi bait sucinya Tuhan siapa? Kita bait sucinya Tuhan. Sekarang Tuhan tinggal di dalam kita. Seperti dulu ada halaman ruang kudus dan ruang maha kudus, sekarang ada namanya tubuh, jiwa, dan roh. Halaman itu seperti tubuh kita, ruang kudus seperti jiwa kita, roh itu seperti ruang maha kudusnya. Makanya dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan gini, saya nggak ada di layar ini, saya ada catat menyusul. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kalau di zaman dulu hukum Taurat ditulisnya di loh batu, ditaruhnya di dalam tabut perjanjian. Sekarang hukum Taurat masih ada, tapi ditulisnya bukan di loh batu. Firman Tuhan katakan di mana? Di loh hati kita. Bayangkan, hati kita berapa pentingnya nih coba. Dan seperti loh batu itu adanya di dalam tabut perjanjian, kalau lihat di gambar. Kalau loh itu tabut perjanjian kan isinya ada loh batu, ada mana, dan ada tongkat Harun. Kalau itu tidak ditutup dengan tutup pendamaian, itu kan ada tutup gambarnya keruk tuh. Itu ada namanya tutup pendamaian. Nah, hukum Taurat yang ditulis di dalam loh hati kita ditutup oleh pendamaiannya. Pendamaian siapa yang lakukan? Tuhan Yesus. Itulah pendamaian yang Tuhan lakukan. Kalau enggak, hidup kita akan terus mengalami tuntutan demi tuntutan. Kenapa kita harus jaga hati kita? Kenapa kita harus mendekat terus kepada Tuhan? Kenapa banyak orang yang dalam hatinya ngalamin suka tuntutan demi tuntutan? Karena memang di dalamnya Tuhan udah taruh ada hukum sebenarnya. Makanya orang yang mau berbuat dosa pasti kayaknya merasa bersalah itu bisa sampai stres. Tapi kita yang punya Tuhan, ada tutup pendamaian. Darah Kristus itu yang mengcover hukum itu ada di dalam tutup pendamaian itu. Nah, setelah kita mengerti kayak begini, makanya kita ngerti di tubuh, di situ kalau dilihat di tubuh itu di halaman ada roti sajian dan korban bakaran. Makanya di dalam tubuh itu kenapa kita melakukan tindakan iman yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa kita menyembah dengan tubuh kita? Kenapa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memotong kedagingan kita? Karena memang di halaman itu memang tempat ada korban bakaran. Itulah tempat kita memotong kedagingan kita. Di dalam ruang kudus ada dupa yang wangi di situ. Seperti jiwa kita yang bersyukur dan menyembah Tuhan. Itulah jiwa, itu di ruang kudus. Di ruang maha kudus ada tabut perjanjian. Seperti dalam roh kita. Kalau di zaman dulu ada tabut perjanjian, dalam roh kita punya perjanjian dengan siapa? Dengan Tuhan. Makanya kenapa di dalam ruang maha kudus itu harus selalu dibersihkan. Siapa yang mau kita izinkan ada di dalam ruang maha kudus? Itu kan harusnya tempat Allah bertahta. Maka kalau kita nggak pernah bersihkan, bayangkan si iblis itu mau jadi Tuhan. Makanya dia selalu berusaha masuk dan menguasai hati kita. Jangan izinkan hati kita dikuasai oleh si iblis. Itu tempatnya Allah bertahta. Dan yang menentukan kemenangan bangsa Israel dan menentukan untuk pengampunan demi pengampunan adalah pada saat sang imam masuk ke dalam ruang maha kudus, dia menghadap Allah, menghadap tabut perjanjian. Disitulah dia mendapat kalau dia nggak kudus dia mati, kita udah tahu kan. Tapi kalau dia benar-benar sesuai dengan protokol, dia akan mendapat jawaban dari Tuhan. Itulah yang akan memberikan pengampunan untuk bangsa Israel. Itulah yang akan menentukan kemenangan demi kemenangan untuk bangsa Israel. Kalau kita menjaga hati kita
kita ngerti ini adalah ruang Maha Kudus, tempat hati kita, tempat Allah yang bisa ngomong sama kita, itu akan menentukan hidup kita benar-benar beroleh grace yang luar biasa. Itu akan menentukan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Nggak mungkin kita kalah, karena kita tahu bangsa Israel mau diserang dari berbagai apapun, dia nggak pernah ngalamin kekalahan. Kita lihat kecuali mereka menjauh daripada Tuhan. Tapi saat mereka kembali kepada Tuhan, mereka nggak akan pernah ngalamin kekalahan. Saya sudah mau selesai. Saya cuma mau ada kasih saat ini. Sesuai judulnya berkata gini, tadi temanya A Harmony with the King. Wahyu 3:20 mengatakan demikian. Slide berikutnya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Pintu apa sih yang mau dibukain? Pintu hati. Bukan pintu sekarang Tuhan mengetok pintu hati semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Dia ketok. Mau nggak semua izinkan dia masuk? Dari 10 orang yang disembuhkan yang mengalami kebaikan Tuhan, cuma 1 yang balik. Saya mau tahu apakah semua yang ada di tempat ini orang yang 1 ini atau enggak? Karena ini sebenarnya menentukan kehidupan kita. Karena Tuhan bilang kalau kita izinkan dia masuk, Tuhan bilang, aku akan makan bersama-sama dengan dia, ia bersama-sama dengan aku. Kan kita tujuannya memang pengen bersama-sama dengan Tuhan di sorga kan? Sorga itu dimulai dari kapan sih? Tuhan bilang, inilah hidup yang kekal pada saat engkau mengenal aku sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi kita mau menikmati hidup kekal bukan tunggu nanti sebenarnya. Mulainya kapan? Terserah kita. Kita mau mulai kenal Tuhan itu kapan? Kalau kita memutuskan hari ini saya mau kenal Tuhan, hari ini juga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Pilih setelah kenal dia, terus berjalan bersama dengan dia, jangan stop. Amsal 22 ayat 11 mengatakan orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya. Kalau kita mencintai, menjaga hati kita, Tuhan bilang apa janji dia? Menjadi sahabat raja. Mau nggak jadi sahabat raja? Gimana kita mau jadi sahabat Tuhan, kita nggak pernah jaga hati kita di hadapan Tuhan? Nggak akan pernah bisa. Karena dengan hati yang benar kita akan mengerti bahwa kita aman bukan karena ada pintu, uang, tapi karena kita ngerti kita punya sahabat yang nggak pernah ninggalin kita. Bukan sesuatu apapun kok di dunia ini yang menjaga kita sebenarnya. Coba aja lihat seberapa banyak uang, banyak juga kok yang sebenarnya hidupnya tetap ketakutan. Tuhan pengen seperti ini. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 mengatakan gini. Singkatnya nih, dikatakan saya ada highlight di gini. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam terjemahan TPT-nya, The Passion Translation, dikatakan gini, aku telah menemukan dalam diri Daud, anak Isai, seorang pria yang selalu mengejar hatiku dan akan menyelesaikan semua yang telah aku tentukan untuk dia lakukan. Sekarang Tuhan mencari di hadapan semua orang yang ada di tempat ini. Siapa yang benar-benar mau mengejar Tuhan dengan luar biasa, yang benar-benar mau melakukan apa yang sudah Tuhan tentukan untuk setiap yang semua di sini lakukan. Apakah hati Tuhan berharga untuk kita kejar? Karena kita hanya mengejar sesuatu yang berharga menurut kita. Coba cek evaluasi hati kita hari ini. Apa sih sebenarnya kita kejar di hati kita? Apa yang penting buat kita? Apakah ketenaran? Apakah harta? Atau penerimaan dari orang? Sebenarnya cukup satu kok yang perlu kita kejar. Gak usah pusing dengan berbagai distraction di dunia ini. Kejar hatinya Tuhan. Kalau kita ngerti itu, yang lain yang kita mau kejar, Tuhan bilang, apapun yang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang kejar, firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dikejar-kejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini akan ditambahkan. Pasti. Saya mau tutup dengan ini. Kalau kita ingat tentang anak yang terhilang, kita semua pasti pernah ada momen dalam hidup kita seperti anak terhilang itu kok, yang gak tahu diri, bapaknya belum mati minta warisan dari bapaknya. Tapi waktu anak yang terhilang ini dia kembali ke bapaknya, dia memutuskan untuk kembali. Dia akhirnya sadar bahwa dunia bukan yang terbaik, tapi di rumah bapaknya yang terbaik. Waktu dia kembali ke rumah bapaknya, meskipun dia penuh dengan kotoran, karena dia udah gak punya apa-apa lagi. Dia bau babi, karena tidurnya di kandang babi, kotor, bau banget. Tapi bapaknya
nggak pakai acara lama-lama, langsung dipeluk. Saya nggak tahu seberapa dari sini yang mungkin merasa hidupnya penuh dengan kebauan, dengan kekotoran. Saya pun dulu juga gitu. Kalau saya bisa berdiri di sini, saya orang yang seperti anak terhilang ini. Saya banyak seringkali dari dulu juga merasa diri saya hebat. Sampai saya sadar, ujung-ujungnya yang saya pikir diri saya hebat, ternyata cuma membawa saya ke kandang babi. Mungkin nanti satu kali kalau saya dapat kesempatan atau bisa personal, saya bisa sharing lebih dalam. Banyak sekali kesaksian hidup saya yang bikin saya tahu kok, kalau bukan karena grace dari Tuhan, saya nggak ada di tempat ini. Anak ini bau babi, bapaknya peluk dia, ayahnya menciumnya dan meletakkan jubah terbaik di pundaknya. Bahkan dengan jarinya yang kotor, karena kotor dia kerjanya di kandang babi, bapaknya nggak tunggu bersihin dulu, bapaknya langsung kasih apa? Cincin. Saya nggak tahu apa yang teman-teman lakukan dengan tangan kalian, segimanapun kotornya. Waktu kalian mutusin hati kalian kembali kepada Bapak, dia mau kasih cincin kehormatan itu. Cincin. Dan untuk kakinya yang berlumuran lumpur, ya mungkin udah saking miskinnya sampai kaki aja udah nggak punya sendal, habis semua hidupnya. Dengan kakinya yang berlumuran lumpur, bapaknya juga nggak pusing, bapaknya langsung kasih sendal. Intinya di sini sederhana. Kalau kita ngerti betapa hati Bapak itu bagaimana untuk kita, kita akan bilang selesai dengan kehidupan kita. Bapak, saya tahu, waktu saya memutuskan saya mau jaga hati saya mau connect lagi sama Bapak, mendekat kepada Bapak. Saya tahu di saat itulah saya peroleh kehidupan yang sebenar-benarnya. Di dunia ini banyak kematian. Mau kematian dalam apapun, mau dalam bisnis, mau dalam hubungan, mau dalam apapun. Semua orang yang mengalami kematian ini berusaha mencari kehidupan. Dengan kerja gila-gilaan, dengan pergi ke luar negeri, dia berusaha memperoleh kehidupan. Padahal sebenarnya dalam kehidupan ini cuma ada satu. Kehidupan itu cuma ada di dalam Tuhan, nggak ada yang lain. Makanya Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita terlalu terdistract dengan banyak hal. Kejar Tuhan, dapetin, tangkap hatinya Tuhan. Terima kasih, saya sudah selesai untuk siang hari ini. Saya cuma mau ada satu titipan. Saya dasarnya pun juga dari dunia sekuler. Saya adalah orang yang memperoleh grace. Saya seperti anak terhilang ini. Saya mendorong semua teman-teman yang ada di tempat ini, putuskan. Karena kalau nggak pernah mau diputuskan, kita nggak akan pernah mau mulai. Jangan pernah buang waktu, teman-teman. Saya pun udah memutuskan dalam hidup saya benar-benar mau ikut Tuhan dengan sungguh. Saya nggak mau buang-buang waktu saya lagi untuk, ya saya masih kerja, saya masih punya usaha. Tapi saya benar-benar putuskan, Tuhan kali ini mau turning back Tuhan. Saya putuskan, saya mau jalan di jalannya Tuhan. Makanya Tuhan ada percayakan satu pelayanan baru. Ini bukan gereja ya, ini namanya Godspeed Movement. Godspeed itu kecepatan dari Tuhan. Tuhan mau kasih percepatan kepada teman-teman semua, bukan teman-teman di tempat ini doang, tapi sebenarnya seluruh umatnya. Karena saat ini Tuhan gak cuma cari jemaat, Tuhan lagi cari pengerja yang mau kerja di ladangnya dia. Karena Tuhan bilang ini, ladang sudah menguning, siap buat dituai, siapa yang mau kerja bareng sama dia. Jadi pelayanan yang kita lakukan, ini tempatnya di secara onsite ini ada di Tangerang, di Serpong. Tuhan ada bukakan tempat pelayanan di sana. Tapi ini memang karena bukan gereja, bukan ibadah. Ini akan lebih seperti sebenarnya kayak Bible study, cuman dibuat seperti komsel, lebih casual aja. Jadi karena tujuannya untuk menjangkau orang-orang yang justru masih surface gitu ya, masih belum ngerti dapat makanan-makanan yang berat. Tapi nanti sambil berjalan mungkin akan jadi lebih dalam. Nah, ini diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Saya mengencourage teman-teman semua di tempat ini, kalau misalnya punya teman-teman atau saudara yang tinggal di daerah Tangerang atau Serpong atau Alam Sutra, kalau dari sini mungkin kejauhan. Tapi ini pengumuman ditujukan kalau misalnya teman-teman di sini punya kenalan atau saudara yang tinggal di daerah sana, boleh dikasih tauin. Saya sendiri bayar harga kok. Saya tinggal di Kelapa Gading. Itu saya
selesai urus antar jemput anak, saya selesai kerja itu jam 4 sore, saya langsung mesti buru-buru ke Serpong ngadepin arus balik yang begitu macet sebenarnya. Tapi ini yang saya bilang, waktu saya sudah menetapkan hati, saya nggak ada masalah kok. Saya melihat ini sebagai perjalanan keintiman saya sama Tuhan. Dan saya minta tolong sama teman-teman semua yang di sini, sekali lagi kalau punya saudara atau kenalan yang ada di sana, boleh dikasih tahu untuk datang. Itu setiap Selasa jam 7 malam. Akan dimulai yang pertama, pertemuan pertama ini nanti di tanggal 20 Februari. Boleh dikasih lihat videonya? Kita lihat video campaign-nya sebentar ya. Ini maksudnya mau kasih tahu waktunya kita tuh sekarang sebenarnya sudah terbatas. Kita lihat peperangan semua sudah terjadi, semua penggenapan dari Alkitab tentang akhir zaman itu satu persatu sudah digenapi. Kita bukan di waktu yang santai-santai sebenarnya. Makanya kenapa sharing dari kemarin kita bahas tentang wake up call, tentang great awakening. Kenapa saya memutuskan mau langkah sama Tuhan lebih kuat lagi? Karena Tuhan, firman Tuhan katakan, barang siapa bijaksana hendaklah ia bisa menghitung hari-hari. Kita harus tahu ada di waktu apa kita ada sekarang. Kita lihat bencana-bencana. Ini sekarang sedang terjadi. Kita lihat penyembahan LGBT, penyembahan terhadap setan saat ini udah makin lupa-lupaan. Waktu udah mepet. Yang kita bahas kemarin di Wake Up Call. Lalu Muhammad 13 ayat 11 mengatakan demikian. Malam hampir lalu dan fajar segera bersinar. Hari kedatangan Tuhan udah semakin dekat, teman-teman. Tinggalkan perbuatan jahat. Mari kita jalan sama-sama. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi tadi saya ngobrol sama Bro Chris. Saya bilang Godspeed ini bukan gereja. Kalau Godspeed ini seperti kayak tempat les lah kalau mau dianggap, biar gampang ya. Jadi kalau kayak anak-anak sekolah, dia nggak ngerti dengan pelajaran matematika, fisika, kimia, dia akan nyarikan keluar tempat les untuk memperlengkapi dia. Nah, Godspeed ini akan seperti itu. Godspeed ini bukannya untuk mengambil-ngambil kayak domba-domba atau jemaat gereja lain, bukan. Visi kita cuma satu kok. Kita cuma mau bantu perlengkapin gereja Tuhan itu, mereka mengalami percepatan. Mereka ngerti bahwa mereka itu semua adalah pasukan. Mereka ngerti mereka itu bukan untuk cuma jadi jemaat yang datang dan hidup dalam kekalahan. Mereka hidup dengan otoritas, tapi itu semua harus belajar. Nggak bisa cuma biasa-biasa, kita harus punya niatan mau belajar. Nah, minta tolong sekali lagi teman-teman, nanti yang punya kenalan di daerah sana bisa diinformasikan. Terima kasih semua. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah. Boleh dinyanyikan lagu yang tadi sekali lagi. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jadi biji mata. Setelah kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan hari ini, mulai ambil komitmen. Kita memulai hari selalu dengan apa kata Tuhan tentang kita, bukan apa kata dunia tentang kita. Pilih berjalan bersama dengan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti Petrus berjalan di atas air, dia memilih berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Walau mungkin secara dunia itu tidak masuk akal. Berikan hati kita semua kepada Tuhan. Naikkan penyembahan di hadapan Dia, katakan sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Kalau Tuhan angkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, kami tahu ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan berikan tubuh dan darah-Mu bagi kami, bukan dengan emas dan perak, tapi Kau berikan sendiri tubuh Tuhan bagi kami. Dengan apa kami balas Tuhan?
Kalau bukan karena Tuhan yang angkat kita, kalau bukan Tuhan yang tolong kita, kalau bukan Tuhan yang kasih izin otoritas itu buat kita, bagian kita sebenarnya hanya kebinasaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Selain puji dan sembah Kau, Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih, walaupun kami seringkali kami lalai, seringkali kami acuh tidak acuh pada Engkau, tapi Tuhan gak pernah bosan-bosan. Terus Tuhan mendekat mengejar kami. Dan kami mau belajar Tuhan. Kami tidak menyepelekan, kami tidak menyia-nyiakan kesabaran Tuhan. Kami mau ambil keputusan Tuhan pada pagi hari ini. Kami tidak mau hidup biasa-biasa saja. Kami tidak mau biasa-biasa saja dengan Tuhan, tapi kami memilih mau ikut Tuhan dengan kuat. Kami memilih benar-benar terkonek sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah membuang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap benih kebenaran yang boleh kami terima pada pagi hari siang hari ini, tidak ada yang berlalu dengan sia-sia. Tidak ada yang jatuh di tanah berbatu-batu. Tidak ada yang jatuh di semak belukar. Tidak ada yang diambil oleh si iblis. Tapi kami berdoa semua tertanam di dalam tanah hati kami yang subur. Kami butuh jaminan-Mu Tuhan. Kami butuh rekayasa daripada Engkau Tuhan. Berikan kepada kami hati yang baru Tuhan. Hati yang mau rela, hati yang mau dengar-dengaran, hati yang mau taat hanya dengan Tuhan. Kami mau kebaskan, kami mau tolak semua distraction dari dunia ini. Sudah cukup Tuhan kami dengan dunia ini Tuhan. Kami saat ini mau memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan angkat tangan terima doa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membawa engkau terbang ke masa kemasan, berada di puncak destiny. Tuhan membawa engkau memasuki masa percepatan, mengerti hatinya Dia. Perkenanan Tuhan membuat engkau menangkap setiap kegerakan dan percepatan dari Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kuasa, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua itu turut terjadi, termeterai dalam hidup kami.